Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hasanah Natul Najwa dengan NIM A1CO201922. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai Pancasila sebagai ideologi negara. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai menjelaskan materi saya. Baiklah, pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian ideologi. Pembahasan kedua mengenai pengertian Pancasila sebagai ideologi negara. Ketiga, landasan makna Pancasila sebagai ideologi negara. Keempat, pandangan para ahli mengenai makna Pancasila sebagai ideologi negara. Kelima, fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Keenam, contoh penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara. Ketujuh, dimensi Pancasila sebagai ideologi negara. Pertama, pengertian ideologi. Ideologi adalah sebuah istilah yang berasal dari bahasa Yunani. Secara etimologis, ideologi terdiri dari dua akar kata, yaitu kata idios dan kata logos. Kata idios yang berasal dari bahasa Inggris diterjemahkan ke dalam kata idea. Sedangkan kata idios di Indonesia yang menerima kata idea itu berasal dari bahasa Belanda. Belanda menerjemahkan kata idea itu dengan gagasan. Dalam bahasa Indonesia, gagasan itu diartikan sebagai segala sesuatu yang berorientasi pada masa depan, sehingga kata-kata gagasan mempunyai sinonim dengan cita-cita. Kata kedua yaitu kata logos. Dalam bahasa Inggris, logos disebut dengan logik. Sedangkan dalam bahasa Belanda ditulis dengan kata logis. Istilah logis yang berasal dari bahasa Belanda diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan arti masuk akal atau diterima oleh akal sehat kita. Yang ada kalanya sering pula kita sebut dengan segala sesuatu yang realistis. Jadinya, ideologi diartikan sebagai gagasan yang masuk akal atau cita-cita yang realistis. Soal kedua, pengertian Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara adalah sebuah sumber moral dan perilaku politik yang mengikat seluruh bangsa Indonesia. Ideologi Pancasila sering kita sebut dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila sebagai cita-cita bangsa Indonesia, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, Pancasila sebagai pandangan hidup Indonesia, dan Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Soal ketiga, saya akan menjelaskan landasan makna Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara dikokohkan dengan konstitusi tertulis, yaitu Ketetapan MPR Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 17 Tahun 1998. Ketetapan MPR ini menyatakan pencabutan ketetapan MPR sebelumnya tentang Pancasila, yaitu nomor 2 1987 yang berisi tentang pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila, di mana berisi pengalaman Pancasila dan sanksi hukum mengikat bagi yang tidak mengamalkan Pancasila. Dengan dikeluarkannya TAP MPR nomor 17 tahun 1998, maka TAP MPR sebelumnya yaitu nomor 2 tahun 1978 tentang P4 tersebut dicabut, dan di Indonesia menetapkan bahwa Pancasila seperti yang telah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 adalah sebagai dasar negara sekaligus sebagai ideologi negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketetapan MPR tersebut menjelaskan bahwa ideologi negara adalah tujuan atau cita-cita bangsa Indonesia. Baiklah, soal berikutnya saya akan menjelaskan tentang pandangan para ahli mengenai makna Pancasila sebagai ideologi negara. Ada beberapa pandangan para ahli mengenai makna Pancasila sebagai ideologi negara sebagai berikut. Yang pertama, menurut Presiden pertama Republik Indonesia yaitu Insinyur Soekarno.
Insinyur Soekarno menyatakan bahwa Pancasila adalah asas bersama yang mampu untuk membuat semua kelompok masyarakat di Indonesia ini bersatu dan menerima asas tersebut. Kedua, menurut Adnan Buyung Nasution, Adnan Buyung menganggap bahwa terjadi perubahan fungsi Pancasila. Pada tahun 1995, Adnan mengemukakan bahwa telah terjadi perubahan dari fungsi asli Pancasila, walaupun Pancasila mendapat julukan sebagai filsafat yang mendalam. Namun Pancasila sebenarnya dimaksudkan sebagai sarana demokrasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Seiring dengan perkembangannya, Pancasila menjadi ideologi unik yang hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia saja. Pendapat yang ketiga dari Notonegoro. Dia menilai bahwa Pancasila sebagai filsafat. Ia menjelaskan bahwa Pancasila adalah ideologi yang bersifat komprehensif dan mencakup semua aspek. Hal ini menggambarkan Pancasila yang bersifat masif dalam berbagai bentuk. Pada masa Orde Baru, Pancasila dapat menjadi monopoli politik. Soal yang kelima yaitu fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Ada beberapa fungsi Pancasila sebagai ideologi negara, antara lain: yang pertama, Pancasila berperan sebagai sarana pemersatu masyarakat, dan Pancasila juga bertindak sebagai pemeliharaan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kedua, untuk mengarahkan dan memotivasi bangsa untuk mencapai cita-citanya. Yang ketiga, Pancasila sebagai kontrol sosial. Maksudnya, Pancasila menjadi tolak ukur sejauh mana negara kita telah menggapai cita-citanya. Keempat, menumbuhkan jiwa patriotisme dan nasionalisme. Kelima, menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Soal keenam yaitu dimensi ideologi Pancasila. Saya akan menjelaskan dimensi Pancasila sebagai ideologi negara terdiri dari dimensi idealisme, dimensi realita, dan dimensi fleksibilitas. Dimensi idealisme adalah suatu dimensi ideologi yang terkandung dalam landasan dasar negara, sehingga dimensi ideologi ini memberikan harapan bagi kehidupan masyarakat bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Contoh dimensi idealisme sebagai berikut. Pada sila pertama, adanya pengakuan terhadap ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, adanya pengakuan terhadap harkat martabat manusia. Sila ketiga, terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Sila keempat, terwujudnya lembaga perwakilan yang demokratis. Sila kelima, terwujudnya masyarakat yang adil dan beradab. Kedua, dimensi fleksibilitas. Dimensi fleksibilitas adalah suatu kemampuan dari ideologi tersebut untuk menyesuaikan dirinya dan mempengaruhi dengan pembangunan kehidupan sosial di Indonesia. Contohnya, dalam sila pertama, diakuinya Konghucu sebagai agama baru. Sila kedua, adanya undang-undang tentang hak asasi manusia. Sila ketiga, peraturan tentang wilayah laut. Sila keempat, pemilihan presiden secara langsung, jujur, dan adil. Sila kelima, meningkatkan taraf hidup rakyat dengan mendirikan bank syariah. Ketiga, dimensi realita. Dimensi realita adalah suatu nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila untuk dilaksanakan dan diamalkan di kehidupan nyata. Dimensi realita ini menuntun setiap orang untuk berperilaku sesuai dengan landasan negara, yakni Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Contohnya, dalam sila pertama, seseorang yang menjalankan ibadah menurut agamanya masing-masing. Sila kedua, kita tidak boleh membeda-bedakan setiap suku bangsa yang ada di Indonesia karena kita satu jua. Sila ketiga, kita saling bergotong royong dalam membersihkan kelas, rumah, dan lain-lain. Sila keempat, memilih pengurus kelas dengan cara musyawarah, mufakat, dan mengambil keputusan. Sila kelima, memberikan santunan kepada orang yang membutuhkan seperti anak yatim. Soal yang ketujuh yaitu
Penerapan Pancasila sebagai ideologi negara dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan Pancasila sebagai ideologi negara dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. Pada sila pertama, contohnya menjunjung kebebasan beragama. Kita sebagai warga negara yang Indonesia yang baik harus senantiasa menjunjung kebebasan beragama. Kita harus menghindari diri kita dari memaksa orang lain untuk masuk agama tertentu. Misalkan kita memaksa orang masuk agama kita Islam karena kita menganggap Islam adalah agama yang paling benar. Kita tidak boleh begitu karena setiap orang memiliki pemahaman yang berbeda. Contoh kedua, mewujudkan toleransi agama. Toleransi adalah sikap hormat menghormati antar pemeluk agama. Contohnya dengan kita mendukung kegiatan keagamaan yang ada di lingkungan sekitar kita seperti saat orang melakukan pengajian atau acara keagamaan lainnya. Sila kedua, contohnya 1. Senantiasa menghormati orang lain. Sudah seharusnya kita saling menghormati setiap orang. Jangan suka menghina atau mencela seseorang, karena mencela atau menghina itu termasuk suatu bentuk pelanggaran dari sila kedua. Seperti kita menghormati kalau ada orang yang sedang berbicara atau menjelaskan di depan kita, jangan malahan kita ikut bicara di belakang. Contoh kedua yaitu berani menegur seseorang yang melakukan kesalahan. Kita harus menegur atau bicara dengan baik kepada seseorang yang telah berbuat kesalahan agar tidak mengulanginya lagi, atau dengan meluruskan kesalahannya dengan cara yang disesuaikan dengan keadaan di situ. Misalnya, ada seorang pegawai yang melakukan kesalahan pekerjaannya, maka yang harus kita lakukan adalah dengan meluruskan kesalahannya atau menegurnya agar tidak mengulangi lagi kesalahan tersebut dengan adab yang baik, jangan dengan adab kekerasan. Sila ketiga. Contoh penerapan sila ketiga yaitu yang pertama, menghindari terjadinya konflik. Seringkali terjadi konflik di tengah masyarakat hanya karena hal yang sepele yang membuat perpecahan antara masyarakat tersebut. Oleh karena itu, kita harus sependapat, atau kadang konflik bisa dimulai dari hal yang sepele seperti saling ejek-mengejek. Contoh kedua, mendahulukan kepentingan bersama. Kan kita tahu bahwa sila ketiga adalah persatuan Indonesia. Nah, artinya kita harus menjaga persatuan itu dengan mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan kita sendiri. Karena kalau kita mementingkan kepentingan kita sendiri, akan memecah persatuan warga negara Indonesia. Sila keempat, contohnya bermusyawarah dalam mengambil suatu keputusan. Dalam sila keempat ini, kita harus bermusyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan suatu masalah untuk menghindari terjadinya perselisihan karena perbedaan pendapat tersebut. Contoh kedua, mengembangkan sikap yang demokratis. Terdapat unsur demokratis dalam sila keempat ini. Contohnya berani berpendapat di depan umum atau muka umum dengan tetap menjaga asas mengemukakan pendapat kita di depan umum. Misalnya untuk menyampaikan aspirasi atau saran yang membangun kepada pemerintah dengan melakukan secara bermusyawarah dengan hati yang terang, tidak dengan jalan kekerasan. Karena kalau kita menggunakan jalan kekerasan, maka akan terjadi perpecahan antara kita semua. Yang terakhir yaitu sila kelima. Contohnya berperilaku adil dalam setiap keadaan. Kita dapat menempatkan sesuatu dengan porsi dan haknya. Keadilan sulit diperoleh di tengah masyarakat. Maka dari itu kita harus bersikap adil dalam segala situasi. Contohnya dalam hidup masyarakat desa sangat banyak bantuan yang masuk dari pemerintah, namun penyalurannya kurang adil menurut saya karena banyak orang yang cukup mampu memenuhi kebutuhannya daripada orang yang kurang mampu. Contoh kedua, berani memperjuangkan keadilan. Banyak sekali ketidakadilan yang terjadi di Indonesia menurut saya.
Karena di Indonesia menurut saya peraturan hukumnya kurang ketat dan tidak adil ke semua orang. Misalnya saja sudah banyak aparat pemerintah yang korupsi, tapi hukumannya menurut saya yang biasa aja, daripada orang bawah yang melakukan kesalahan pasti langsung dihukum mati.